Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya ada satu dan juru selamat di dalam seluruh kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyediakan Roh Kudus bagi setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus taruhkan rasa cinta dan haus kami kepadamu, biar kami semakin hari semakin cinta dan cinta. Bahkan cinta mula-mula itu Tuhan boleh berkobar-kobar kembali dalam hidup kami. Cinta mula-mula itu terus membakar seluruh tubuh jiwa roh kami ya Tuhan Yesus. Sehingga hanya Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Makasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, perlengkapi kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Supaya kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu semakin Tuhan kuat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu dan hikmat yang daripada Tuhan. Turun atas hamba-Mu berkata-kata ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Karena kami adalah kekasih-kekasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sudah ada di dalam menara. Semua hanya karena satu komitmen daripada kita semua untuk mau melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan ya bagi kita semua, untuk kita komitmen di dalam menara doa. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini tentang Zakius, saudara. Yuk mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orangnya banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius ini segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seorang yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, puji Tuhan. Ini cerita tentang Zakius ini menarik ya saudara. Bagaimana Zakius ini seorang pemungut cukai. Wah, kalau pemungut cukai itu sudah punya konotasi yang negatif lah, ya kan? Nah, jadi ini menjelaskan tentang perjumpaan Yesus dengan Zakius. Ya, nah kisah ini juga diceritakan bahwa Zakius mengalami pemulihan atas pertobatannya. Zakius menjumpai pertobatan yang sesungguhnya. Di sini kita boleh belajar, kita perhatikan, kita simak dengan baik-baik. Di depan banyak orang dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Maka pertobatan yang sesungguhnya ialah ketika seseorang merasa takut akan perbuatan yang mengakibatkan dosa. Dia berani mengakui kesalahan kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, ini adalah contoh. Ya. Ini contoh yang dicontohkan oleh Zakius untuk kita semua saudara, untuk kita pelajari dari kisah ini. Untuk kita mengalami satu pertobatan yang sejati. Nah, kita perlu membaca ayatnya satu persatu. Ya, tadi kita sudah baca dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ya kan? Ayat yang terakhir dikatakan apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara garis besar, ayat ini mengisahkan tentang pertobatan dan keselamatan. Bukan hanya pertobatan, tetapi keselamatan sudah diterima oleh Zakius. Zakius yang adalah seorang pemungut cukai. Zakius memahami bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Yesus berkuasa dan berdaulat, membebaskan, mengampuni, serta memberikan keselamatan kepada umat manusia. Nah, atas dasar itulah keimanan Zakius berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sikap ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya atas kebaikan saudara. Apakah kita bisa melihat pada zaman ini, pada zaman sekarang ada orang-orang kaya, apalagi yang bekerja sebagai orang pajak, pemungut cukai, yang menyerahkan hartanya, hartanya akan diberikan. Bahkan kalaupun ada yang kelupaan ya, dia akan melipat gandakan 4 kali lipat, dia akan kembalikan kalau ada yang berutang. Ini Zakius mengumumkan bahwa ia mau berubah. Dia mau bertobat serta berpaling ke jalan yang benar. Karena memang Zakius sebelumnya bukan orang yang benar. Dia orang yang sangat dibenci oleh banyak orang karena perbuatan dan sikapnya, bahkan karena pekerjaannya juga, saudara. Sebagai pemungut cukai, itu pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Pernyataan Zakius ini menandakan bahwa harta dunia hanya sementara, sedangkan beriman kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Kemudian Zakius menganggap harta yang melimpah itu bukan tolak ukur untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin. Tapi banyak sekarang, hari-hari ini, bahkan di akhir zaman ini, orang masih menganggap
bahwa harta yang melimpah, harta yang berlimpah-limpah itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, itu tergantung daripada persepsi kita masing-masing, betul nggak? Iya kan? Tapi untuk Zakius pada saat dia betul-betul bertobat, mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia menganggap bahwa harta benda yang dia miliki, dia adalah seorang kaya raya, itu tidak ada apa-apanya. Dia bilang harta dunia ini cuma sementara. Sedangkan beriman kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Coba, sampai dia bisa bicara seperti begitu. Dan dia menganggap bahwa kebahagiaan itu dapat hadir ketika kita mau mengenal dan memahami serta percaya kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kita boleh melihat dari kisah ini bahwa kepercayaan Zakius dia telah membawanya kepada apa? Keselamatan. Bukan hanya pertobatan, tetapi keselamatan. Luar biasa ya. Kita lihat dulu kisah tentang Zakius. Sedikitnya kita lihat bagaimana sih kehidupan sahabat kita ini. Ya kan? Rekan satu iman Zakius. Kita tahulah sedikit-sedikit ya, bagaimana kisah hidupnya sahabat kita ini Zakius, sahabat seiman. Sebagai orang Israel yang bekerja untuk penjajah Romawi, saya katakan ya, orang Israel yang bekerja untuk penjajah Romawi, sebab dia bangsa Israel yang bekerja untuk orang Romawi yang adalah musuh daripada orang Israel. Dia bekerja sebagai pemungut cukai. Itu orang Israel yang lain gondoknya bukan luar biasa, bukan main dah pokoknya. Mereka melihat ada orang Israel yang berani kerjasama sama penjajah, pengkhianat bangsa, ya kan, musuh mereka. Coba bagaimana situasi dan kondisi Zakius pada saat itu. Dia ada di dalam satu situasi yang betul-betul gak nyaman. Dia orang Israel tetapi bekerja bekerja kepada orang Romawi sebagai pemungut cukai. Dia mengambil pajak daripada orang-orang Israel. Kita tahu kalau orang-orang pajak, orang-orang pemungut cukai itu cara mengutip uang, mengambil pajak itu dengan cara apa? Dengan cara paksa, saudara. Zaman dulu gak ada baik-baik. Oleh karena itu Zakius itu sebetulnya dimusuhi oleh mereka, bangsanya sendiri, sebagai pengkhianat. Ya iyalah, orang Romawi itu penjajah Israel waktu itu. Kok ada yang berani bantuin mereka untuk memungut cukai, begitu kan? Oh, ini rupanya antek penjajah ini, pengkhianat bangsa ini. Orangnya kayak begini rupanya ya. Dikirain orang gagah perkasa, bagaimana ternyata cuma pendek aja orangnya. Tapi dia punya nyali yang tinggi juga rupanya. Ditambah lagi pekerjaan pemungut cukai pada zaman itu memiliki apa? Konotasi makna yang sangat negatif. Sebab para pemungut cukai zaman itu tuh seringkali ya memanfaatkan pekerjaan mereka untuk apa? Memeras, saudara, sama aja seperti sekarang. Memeras mereka dan akhirnya mengambil keuntungan sendiri sampai Zakius menjadi kaya raya dengan cara apa? Menarik pajak yang lebih daripada apa yang seharusnya. Misalnya kita diharuskan mengambil pajaknya misalkan 5, tapi dia paksa, dia mengambil 7, dia ambil 8, kadang 10. Makanya Zakius itu kaya raya. Siapa mereka, ya kan? Mereka yang dia tarik itu pajak itu, cukai itu bangsanya sendiri, saudara. Bangsa Israel. Maka semakin lengkaplah kebencian orang-orang Yahudi, orang Israel waktu itu, ya kan? Kepada sobat kita ini yang satu ini.
rekan-rekan seprofesinya waktu itu. Benar nggak? Semakin lengkap lah. Nah, kalau kita mau lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-7, Lukas 19 ayat yang ke-7 dikatakan di sini apa? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Zakius dianggap orang yang berdosa. Iya kan? Zakius dianggap orang yang berdosa dia. Karena perbuatannya sebagai pengkhianat bangsa, udah koruptor dan lain sebagainya. Wah, sudahlah. Lengkap sudah apa yang dialami oleh Zakius. Ya kan? Kalau kita hidup di dunia yang memandang senegatif itu terhadap hidup kita, bagaimana rasanya kita? Apa yang akan kita lakukan? Rasanya pasti nggak enak banget. Itu nggak enak. Kita melihat orang dengan mata memandang yang mata memandang penuh kecurigaan, penuh kebencian, penuh segala macam. Wah, rasanya udah pasti nggak enak lah. Dan yang bisa dilakukan oleh Zakius pada waktu itu cuma dua hal. Pada waktu itu, pada dia mengalami situasi kondisi seperti itu, hanya ada dua jalan, dua hal ini. Dia mau melanjutkan hidupnya sebagai pemungut cukai yang suka memeras orang-orang, atau berhenti menjadi pemungut cukai yang berlaku kotor, yang suka memeras. Iya kan? Hanya ada dua pilihan. Dia mau melanjutkan hidupnya sebagai pemungut cukai yang suka memeras orang, atau berhenti. Dia cari pekerjaan yang lain. Saudara, saya tidak bilang bahwa pekerjaan pemungut cukai atau pajak itu jelek ya, enggak. Saya nggak bilang. Karena Dirjen Pajak itu badan pemerintahan yang baik untuk kepentingan negara. Yang jelek itu oknumnya, banyak oknum-oknum yang memang menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk kekayaan dengan cara kotor, memeras rakyatnya yang buruk. Dari level yang paling atas sampai level yang bawah. Kita tahu contohnya ada beberapa zaman dulu, kita masih ingat. Ya, zaman dulu siapa ada? Gayus. Dia hanya sekedar levelnya rendah, tapi itu hartanya melimpahnya luar biasa. Hartanya luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa dia sudah bertobat, amin. Dia sudah bertobat. Dia tidak lagi melakukan apa-apa yang buruk. Seperti Zakius. Zakius dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah dia mau melanjutkan hidupnya sebagai orang yang suka memeras orang, atau berhenti melakukan pekerjaan kotor. Kalau kita lihat, kita simak tadi apa yang kita baca, ternyata Zakius lebih memilih berhenti setelah berjumpa dengan Yesus. Amin. Yang menarik dari apa yang kita sudah baca tadi adalah sebelum Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Nah, ini. Sebelum Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan Zakius? Zakius mengalami hal-hal yang seakan-akan begini. Zakius itu mengaminkan anggapan-anggapan atau pikiran-pikiran negatif yang ada di sekitarnya waktu itu. Karena apa? Dia udah dicap sebagai pengkhianat bangsa, koruptor yang merugikan bangsanya sendiri. Kalau dibilang, Zakius, kamu itu orang berdosa, paling dia bilang, ya, saya memang orang berdosa. Ya memang kenyataannya begitu. Zakius, kamu itu orang tukang meras.
Amin, memang itulah pekerjaan saya. Terus kamu mau apa? Iya kan? Itulah yang dialami sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Zakius, kamu itu pengkhianat. Ya, kalau kamu memang bilang begitu, ya itu benar. Saya tunjukkan apa yang kamu bilang itu benar. Saya memang pengkhianat. Karena saya bekerja untuk musuhnya orang Israel. Itu bangsa Roma itu, ya kan? Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, dia memang menyetujui semua hal negatif yang ada yang dilemparkan ke mukanya, betul? Coba kita renungkan kembali. Sekarang, di dalam keluarga kita lah, kita renungkan. Kalau anak kita mengatakan, Papa, mungkin Papa benar, ngatain saya anak bodoh, anak yang tidak punya masa depan. Saya memang anak yang bodoh. Terus dia bilang sama mamanya, Mama, mungkin Mama benar. Papa ini memang benar-benar seorang yang pecundang, gak bisa cari kerja, gak bisa ngebahagiain Mama dan anak-anak. Mereka itu betul-betul, Papa itu betul-betul orang yang gak berguna. Papa itu orang yang gagal, pecundang sejati. Nah, coba. Kalau kita di dalam keluarga, kita dikatakan begitu sama anak kita. Pertanyaan saya berikutnya. Dari mana mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk memperbaharui kehidupannya? Kalau mereka tidak bisa mendengar adanya perkataan-perkataan yang positif. Dukungan-dukungan yang positif dari orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya kan? Kalau kita mengalami hal seperti begitu, dikatakan anak-anak kita sebagai, wah kita udah stres, depresi, gak ada gunanya sebagai orang tua. Ya kan? Tetapi dalam hal ini, Zakius kita bisa melihat, walaupun dia dalam lingkungan yang betul-betul menyudutkan, lingkungan yang betul-betul, tidak nyaman lah dia alami. Karena dia sudah mendapatkan cap sebagai pengkhianat bangsa, sebagai koruptor, semua orang membencinya. Tetapi begitu dia lihat Yesus, begitu dia lihat Yesus ada berjalan berkerumun dengan banyak orang, dia mau tahu dan dia mau melihat Yesus. Walaupun tubuhnya pendek, dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Tapi nggak mungkin, kan tubuhnya pendek. Semua orang pada tinggi-tinggi. Apa yang dia lakukan? Dia lari sekencang-kencangnya. Dia naik ke atas pohon ara. Ya kan? Ada satu perjuangan dari Zakius. Dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin bagi setiap manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan Yesus. Dan Zakius ingin merubah kehidupannya. Zakius ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Zakius ingin mengalami satu perubahan, ingin mengalami satu pemulihan. Dia tidak mau hidup di dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, walaupun dia dipenuhi dengan harta kekayaan yang begitu melimpah. Amin. Nah, pada waktu, kita lihat Lukas 19 ayat yang kelima ya. Pada waktu Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat sampai di pohon ara itu, maksud saya, ya kan? Sampai di pohon ara dengan rombongan, dia melihat ke atas.
Dia berkata, Zakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh, haleluya. Zakius kaget. Tuhan gak bilang, Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bicara, aku harus menumpang di rumahmu. Kaget dia. Sekaget-kagetnya. Karena apa? Ada wibawa Kristus yang begitu melekat dalam diri Yesus. Dia memerintahkan, bukan menghimbau, tapi dia perintahkan Zakius untuk turun. Dan aku harus menumpang di rumahmu. Itu perintah yang sangat tegas. Yesus gak bilang aku mau, tapi Yesus bilang apa kepada Zakius? Aku harus. Nah, lihat Zakius yang dianggap oleh orang-orang pada waktu itu gak berharga, ya kan? Sama sekali dan tidak penting, bahkan dianggap sebagai bagian bangsa Israel yang sekalipun ternyata bagi dia Zakius tetaplah gak penting. Dia pengkhianat, dia orang yang betul-betul menjijikan oleh bangsa Israel. Tetapi ya tetap Tuhan memanggil dia, bahkan Tuhan mau menginap di rumahnya Zakius. Dikatakan ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau yang sudah mendapatkan keselamatan, buat apa lagi dicari? Nggak perlu lagi. Tuhan datang itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah saatnya dia bertemu dengan Zakius yang sudah terhilang, tetapi dia mau membuka hatinya, dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia buka hati buat Tuhan Yesus. Dengan perjuangan yang begitu hebat, Tuhan sangat mengerti. Makanya dia perintahkan Zakius untuk turun, karena Tuhan mau menginap di rumahnya. Amin. Zakius butuh pemulihan. Dia butuh dikuatkan. Dia butuh diteguhkan. Dia butuh diyakinkan bahwa hidupnya bisa berubah menjadi seorang yang lebih baik. Karena itulah Yesus melakukan sebuah tindakan yang sangat positif. Dengan perkataan yang sangat positif pula. Kepada siapa? Kepada Zakius. Aku harus datang ke rumahmu. Bukan aku mau datang. Aku harus datang ke rumahmu. Hasilnya apa? Ada satu perubahan besar yang terjadi. Amin. Gitu. Ada satu perubahan besar yang terjadi. Kalau di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 kita baca, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan akan terjadi kalau seseorang menjadi sadar bahwa dia ada yang mendukung saudara. Ada yang memberikan perkataan-perkataan yang positif untuk melawan semua label cap-cap negatif yang diberikan kepadanya. Amin. Ya karena sudah kepalang dia mendapat label cap-cap yang negatif terus. Walaupun dia mau berubah, tapi nggak ada yang mau mendukung. Dia mau hidup menjadi lebih baik lagi. Tapi begitu jumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang Tuhan tahu hatinya bahwa Zakius itu sebetulnya mau berubah. Makanya dia perintahkan Zakius bahwa dia akan menginap di rumah Zakius. Hasilnya perubahan besar terjadi. Amin.
dia diberikan dukungan oleh Yesus, dia diberikan perkataan-perkataan yang positif untuk melawan semua cap-cap negatif yang udah aneh nempel di dalam kehidupannya. Ya kan? Sama seperti kita juga, saudara. Ada teman-teman kita yang memang mengalami hal-hal yang sama serupa seperti Zakheus. Ayo kita dukung. Dukung. Karena setiap orang mau berubah ke arah yang lebih baik. Dukung. Jangan lantas dicemoohkan, dicap sebagai hal-hal yang buruk, yang negatif. Kita dukung. Perkatakan perkataan yang baik, perkataan perkataan yang membangun, ya kan? Tapi kalau orang tersebut juga nggak mau juga, walaupun kita udah mendukung, kita udah perkatakan perkataan yang baik, yang membangun dia menuju keadaan yang lebih baik, tapi orang tersebut nggak peduli, ya sudahlah. Yang penting kita sudah lakukan apa bagian kita, ya kan? Tapi kalau orang tersebut mau membuka hati seperti Zakheus, saudara, perubahan besar itu terjadi, saudara. Karena ada yang mendukung. Kita semua perlu dukungan. Perlu dukungan. Kadang-kadang sekeliling kita tidak ada yang mendukung. Lingkungan kita nggak ada yang mendukung. Kalau Tuhan pasti mendukung. Tapi kita pun harus mendukung, saudara. Sebatas kemampuan kita. Kalau orang yang kita dukung mau berubah, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Terjadi satu perubahan. Amin. Seperti Zakheus. Zakheus mengalami satu perubahan yang besar. Dia bukan hanya dipulihkan, tetapi bukan hanya bertobat, tapi dia mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Karena Tuhan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Luar biasa. Tugas kita itu semuanya, saudara. Jangan lupa bahwa tugas kita adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Puji Tuhan, saya akan selesai untuk renungan hari ini. Kita akan sama-sama tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk pesan-pesan-Mu. Biarlah pesan-pesan Tuhan itu boleh sampai ke dalam hati kami. Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati pesan-pesan Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang mendukung teman-teman kami ya Tuhan, yang masih hidup di dalam kegelapan, tapi mereka mau berubah. Kami akan mendukung mereka sepanjang mereka mau membuka hati untuk mau berubah. Tuhan, kami mendukung dengan segala macam perkataan-perkataan yang positif. Terima kasih, beri kami kemampuan, beri kami hikmat, marifat untuk kami menjadi rekan sekerja-Mu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu memeteraikan, sehingga firman Tuhan yang termeterai dalam kehidupan kami itu boleh terus berakar dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.